Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 501. Seni Bela Diri Jiwa. Retakan. Suara renyah perlahan terdengar di udara, menyebabkan pupil orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka melihat bahwa di bawah tangan kuno, garis retakan tampaknya dengan cepat muncul pada serangan cahaya keemasan gelap. Serangan ini dibentuk oleh Sikun dengan seluruh kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan salah satu ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, garis retakan menyebar dan serangan itu meledak menjadi titik-titik cahaya yang menembus langit. Ini terjadi dengan cara yang sepenuhnya mendominasi. Seni bela diri jiwa sebenarnya menakutkan ini. Kotor. Ekspresi Sikun tiba-tiba menjadi pucat ketika serangannya dihancurkan oleh kekuatan brutal ini. Segera, darah bergejolak di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan saat dia memuntahkan seteguk darah segar, dan langsung menjadi jauh lebih lesu. Jelas, serangan itu telah mempengaruhinya juga, menyebabkan dia terluka. Seni bela diri jiwa, Sikun terdiam saat melihat adegan ini. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Apakah ini seni bela diri jiwa legendaris yang dikabarkan melebihi seni bela diri manifestasi? Itu sebenarnya sangat kuat. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Bagaimana mungkin dia memiliki seni bela diri jiwa? Sikun menggeram dalam hatinya, tidak mau menerima situasinya. Seseorang pasti telah memperoleh beberapa jejak warisan dari sekte-sekte kuno itu untuk mempelajari seni bela diri seperti itu, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan dengan kekuatan kekaisaran tebing iblis mereka tidak pernah memilikinya. Namun, itu telah muncul di tangan Lindong, seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Bagaimana dia bisa tenang ketika dia melihat seni bela diri seperti itu? Bocah ini tidak layak memiliki seni bela diri seperti itu? Ketidakpuasan dalam berubah menjadi kecemburuan yang melonjak melalui hati Sikun. Kedua matanya agak merah saat dia menatap Lindong. Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri jiwa ini, dia akan benar-benar dapat melangkah ke peringkat nirvana dan menjadi eksistensi yang luar biasa di medan perang kuno ini. Di masa depan, seni bela diri itu bahkan dapat membantunya untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri dan dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sementara kecemburuan melonjak di mata Sikun, Lindong, yang mengawasinya dari jarak dekat, mengeluarkan dengusan dingin. Segera, niat membunuh di matanya melonjak. Setelah itu, tangan kuno besar yang telah menghancurkan cahaya keemasan gelap, sekali lagi ditembakkan dengan peluit dan terbang menuju Sikun secepat kilat. Bang-bang. Tekanan kuat dan suara angin yang ditransmisikan, menyebabkan Sikun tiba-tiba bangun. Segera, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin saat tubuhnya dengan cepat menarik diri sementara dia buru-buru menangis. Lindong, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Namun dendam antara Anda dan kekaisaran tebing iblis saya tidak akan berakhir seperti ini. Tidak akan ada masa depan. Hari ini, kamu akan mati di Pil River ini. Mata Lindong sedingin es, sementara suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia tahu bahwa Sikun adalah orang yang kejam dan dia pasti akan membalas dendam terhadap orang-orang yang dia dendam. Selain itu, yang paling penting adalah orang ini cukup kuat. Jika Lindong melepaskannya dengan mudah, dia pasti akan menghadapi sedikit masalah di masa depan. Meskipun Lindong mungkin tidak takut padanya, itu masih yang terbaik untuk benar-benar menyingkirkan potensi masalah selagi dia bisa melakukannya. Setelah suara sedingin es Lindong terdengar, tangan kuno yang besar itu tampak merobek udara. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas Sikun, yang dengan cepat menarik diri. Setelah itu, tanpa ampun menampar ke bawah. Penghalang tubuh emas. Darah di seluruh tubuh Sikun tampaknya telah memadat seketika itu juga tangan kuno yang sangat besar itu terbanting. Dia bisa merasakan perasaan kematian yang sangat kuat. Segera, matanya membeku saat pekikan keluar dari mulutnya. Sebuah penghalang bola berwarna emas cerah dengan cepat menyebar dari dalam tubuh Sikun,
muncul seperti lapisan pertahanan tangguh yang melindungi tubuhnya di dalam. Bang! Tangan kuno yang besar tidak berhenti karena munculnya penghalang cahaya keemasan yang mencolok ini, karena terus jatuh ke bawah dengan mantap. Telapak tangan kuno yang hidup tampak seperti celah gunung, memberikan penampilan yang sangat ajaib. Tangan kuno yang besar akhirnya mendarat di penghalang cahaya emas yang tangguh dan kokoh yang tak tertandingi itu. Segera, suara seperti lonceng dipancarkan dari yang terakhir. Segera setelah itu, semua orang di sekitar melihat riak berwarna emas melingkar tiba-tiba menyebar di penghalang cahaya keemasan. Kecepatan gelombang ini beriak menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah menembus seluruh penghalang cahaya, menutupi setiap bagiannya. Jelas, kekuatan pertahanan penghalang cahaya keemasan ini telah didorong ke ekstrim, untuk memblokir serangan fatal Lindong. Merusak. Mata Lindong sedingin batu sementara tangisannya yang keras seperti guntur. Tangan kuno yang besar itu mengiringi suara tangisan Lindong dan sekali lagi menekan dengan kejam. Segera, penghalang cahaya keemasan yang telah mencapai batasnya, akhirnya mengeluarkan suara yang menghancurkan saat garis retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Detik berikutnya, penghalang cahaya berwarna emas telah benar-benar retak. Dengan penghalang cahaya keemasan hancur, Si Kun, yang telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya, akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar saat tangan kuno yang besar itu akhirnya menabrak tanpa ampun dan menekan dengan kuat ke tubuhnya. Bang! Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Si Kun. Setelah itu, tubuhnya jatuh dari langit seperti meteorit, sebelum menabrak tanah dengan kokoh, menyebabkan tanah bergetar sebelum kawah besar tertinggal di tanah. Tubuh Si Kun terlihat sebagian di bawah penutup tumpukan pecahan batu. Sementara itu, aura kehidupannya telah mencapai titik puncaknya dan bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seluruh tempat itu sunyi. Beberapa orang dengan persepsi yang lebih baik dapat merasakan napas yang sangat lambat di bawah kawah. Setelah itu, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka memiliki ketakutan tambahan di dalamnya saat mereka berbalik untuk melihat Lindong lagi. Mengalahkan dua ahli tahap nirvana Yuan sampai keadaan hampir mati dengan satu telapak tangan. Kemampuan dan keterampilannya pasti memiliki efek jera terhadap mereka semua. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Pada saat ini, reputasi Lindong di dalam hati mereka telah menyusul para penguasa sejati di wilayah barat laut. Mata Lindong yang dingin dan acuh tak acuh saat ia melihat kawah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sebuah cahaya terbang keluar dari dalam tubuh Si Kun sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Ini adalah kunci kuno, kunci rahasia kuno yang digunakan untuk membuka harta karun kuno. Lindong selalu merasa bahwa benda ini menyimpan rahasia yang lebih dalam yang tidak dia ketahui. Sekarang setelah dia mengalahkan Si Kun, kunci rahasia kuno di tangan Kekaisaran Tebing Iblis secara alami akan mendarat di tangannya. Kakak laki-laki. Pada saat ini, Si Xuan dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka semua bergegas turun dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka mendarat di kawah besar itu dan mengeluarkan Si Kun yang tidak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Pergi sekarang. Anggota tubuh kelompok Si Xuan menjadi sedingin es saat mereka melihat luka menyedihkan yang menutupi tubuh Si Kun. Seluruh tubuh mereka menggigil berulang kali. Setelah itu, mereka membawa Si Kun ke atas. Tak satu pun dari mereka bahkan berani melihat Lindong. Pikiran jahat yang awalnya ada di hati mereka, juga sepenuhnya tersapu oleh rasa takut. Setelah pertukaran hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Kekaisaran Tebing Iblis mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Lindong. Di medan perang kuno yang kejam ini, Kekaisaran Tebing Iblis mereka telah menggunakan reputasinya sebagai batu loncatan untuk memungkinkan nama Lindong bergema sepenuhnya di wilayah barat laut ini. Pertarungan di antara mereka akhirnya berakhir dengan kemenangan Lindong. Menjadi pihak yang kalah, sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Lindong melihat kelompok dari Kekaisaran Tebing Iblis yang dengan cepat melarikan diri seperti tunawisma, namun dia tidak menyerang mereka. Si Kun adalah satu-satunya di Kekaisaran Tebing Iblis, yang dia pandang sebagai ancaman.
Namun, Si Kun saat ini telah turun ke kondisi setengah lumpuh dari serangan telapak tangannya sebelumnya. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya pulih dari cederanya di masa depan, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis dalam medan perang kuno ini juga akan turun drastis setelah kehilangan orang yang begitu kritis. Beberapa musuh mereka dari masa lalu kemungkinan besar tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu besar. Apakah mereka bisa bertahan hidup melalui bahaya yang mengancam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang Lindong khawatirkan. Saat orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis melarikan diri, seluruh area ini juga tiba-tiba menjadi santai. Banyak tatapan diam-diam menyapu Lindong dari sudut yang berbeda. Namun, semua tatapan ini diharapkan mengandung sedikit rasa hormat dan ketakutan di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani tidak menghormati Lindong hanya karena dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Ini karena mereka mengerti bahwa keterampilan yang dimiliki pemuda dari kerajaan peringkat rendah ini adalah sesuatu yang bahkan kerajaan peringkat tinggi seperti Kekaisaran Tebing Iblis tidak dapat bertahan. Di medan perang kuno ini, hanya kekuatan sejati yang merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kalian semua, apakah kamu tidak akan tersesat? Mata Lindong perlahan bergeser ke bawah dari udara. Suaranya yang samar tidak sedikit sopan, ketika dia melihat ke arah Wang Lai dan yang lainnya. Wang Lai dan dua lainnya saling memandang dengan bertanya ketika mereka mendengar kata-kata kasar Lindong. Namun, mereka bahkan tidak berani membalasnya. Mereka semua dengan tegas berbalik dan membawa orang-orang mereka untuk segera melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Setelah mengalami adegan itu sebelumnya, mereka tahu bahwa dengan kekuatan Lindong, itu adalah prestasi sederhana baginya untuk menghabisi mereka. Di depan kekuatan absolut ini, memiliki mulut yang keras kepala atau mencoba untuk bertindak dengan cara yang mengesankan, akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan adegan ini dari sekitar Peel River, sebelum mereka tanpa sadar mendecakkan lidah mereka dengan tenang. Dengan kata-kata tanpa emosi belaka, Lindong telah menakuti 3 kerajaan tingkat tinggi sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Sepertinya orang lain akan ditambahkan ke daftar orang yang sangat pendek, yang memiliki keberanian dan pencegahan seperti itu di wilayah barat laut ini. Chapter 502. Seni bela diri jiwa. Retakan. Suara renyah perlahan terdengar di udara, menyebabkan pupil orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka melihat bahwa di bawah tangan kuno, garis retakan tampaknya dengan cepat muncul pada serangan cahaya keemasan gelap. Serangan ini dibentuk oleh Si Kun dengan seluruh kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan salah satu ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, garis retakan menyebar dan serangan itu meledak menjadi titik-titik cahaya yang menembus langit. Ini terjadi dengan cara yang sepenuhnya mendominasi. Seni bela diri jiwa sebenarnya menakutkan ini. Kotor. Ekspresi Si Kun tiba-tiba menjadi pucat, ketika serangannya dihancurkan oleh kekuatan brutal ini. Segera, darah bergejolak di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan saat dia memuntahkan seteguk darah segar, dan langsung menjadi jauh lebih lesu. Jelas, serangan itu telah mempengaruhinya juga, menyebabkan dia terluka. Seni bela diri jiwa, Si Kun terdiam saat melihat adegan ini. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Apakah ini seni bela diri jiwa legendaris yang dikabarkan melebihi seni bela diri manifestasi? Itu sebenarnya sangat kuat. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Bagaimana mungkin dia memiliki seni bela diri jiwa? Si Kun menggeram dalam hatinya, tidak mau menerima situasinya. Seseorang pasti telah memperoleh beberapa jejak warisan dari sekte-sekte kuno itu untuk mempelajari seni bela diri seperti itu, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan dengan kekuatan Kekaisaran Tebing Iblis mereka tidak pernah memilikinya. Namun, itu telah muncul di tangan Lindong, seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Bagaimana dia bisa tenang ketika dia melihat seni bela diri seperti itu? Bocah ini tidak layak memiliki seni bela diri seperti itu? Ketidakpuasan dalam berubah menjadi kecemburuan yang melonjak melalui hati Si Kun. Kedua matanya agak merah saat dia menatap Lindong.
Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri jiwa ini, dia akan benar-benar dapat melangkah ke peringkat nirvana dan menjadi eksistensi yang luar biasa di medan perang kuno ini. Di masa depan, seni bela diri itu bahkan dapat membantunya untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri dan dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sementara kecemburuan melonjak di mata Si Kun, Lindong, yang mengawasinya dari jarak dekat, mengeluarkan dengusan dingin. Segera, niat membunuh di matanya melonjak. Setelah itu, tangan kuno besar yang telah menghancurkan cahaya keemasan gelap, sekali lagi ditembakkan dengan peluit dan terbang menuju Si Kun secepat kilat. Bang-bang! Tekanan kuat dan suara angin yang ditransmisikan, menyebabkan Si Kun tiba-tiba bangun. Segera, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin saat tubuhnya dengan cepat menarik diri sementara dia buru-buru menangis, "Lindong, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Namun dendam antara Anda dan Kekaisaran Tebing Iblis saya tidak akan berakhir seperti ini. Tidak akan ada masa depan. Hari ini, kamu akan mati di Pil River ini." Mata Lindong sedingin es, sementara suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia tahu bahwa Si Kun adalah orang yang kejam dan dia pasti akan membalas dendam terhadap orang-orang yang dia dendam. Selain itu, yang paling penting adalah orang ini cukup kuat. Jika Lindong melepaskannya dengan mudah, dia pasti akan menghadapi sedikit masalah di masa depan. Meskipun Lindong mungkin tidak takut padanya, itu masih yang terbaik untuk benar-benar menyingkirkan potensi masalah selagi dia bisa melakukannya. Setelah suara sedingin es Lindong terdengar, tangan kuno yang besar itu tampak merobek udara. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas Si Kun, yang dengan cepat menarik diri. Setelah itu, tanpa ampun menampar ke bawah. Penghalang tubuh emas. Darah di seluruh tubuh Si Kun tampaknya telah memadat seketika itu juga tangan kuno yang sangat besar itu terbanting. Dia bisa merasakan perasaan kematian yang sangat kuat. Segera, matanya membeku saat pekikan keluar dari mulutnya. Sebuah penghalang bola berwarna emas cerah dengan cepat menyebar dari dalam tubuh Si Kun, muncul seperti lapisan pertahanan tangguh yang melindungi tubuhnya di dalam. Bang! Tangan kuno yang besar tidak berhenti karena munculnya penghalang cahaya keemasan yang mencolok ini, karena terus jatuh ke bawah dengan mantap. Telapak tangan kuno yang hidup tampak seperti celah gunung, memberikan penampilan yang sangat ajaib. Tangan kuno yang besar akhirnya mendarat di penghalang cahaya emas yang tangguh dan kokoh yang tak tertandingi itu. Segera, suara seperti lonceng dipancarkan dari yang terakhir. Segera setelah itu, semua orang di sekitar melihat riak berwarna emas melingkar tiba-tiba menyebar di penghalang cahaya keemasan. Kecepatan gelombang ini beriak menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah menembus seluruh penghalang cahaya, menutupi setiap bagiannya. Jelas, kekuatan pertahanan penghalang cahaya keemasan ini telah didorong ke ekstrim untuk memblokir serangan fatal Lindong. Merusak. Mata Lindong sedingin batu sementara tangisannya yang keras seperti guntur. Tangan kuno yang besar itu mengiringi suara tangisan Lindong dan sekali lagi menekan dengan kejam. Segera, penghalang cahaya keemasan yang telah mencapai batasnya, akhirnya mengeluarkan suara yang menghancurkan saat garis retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Detik berikutnya, penghalang cahaya berwarna emas telah benar-benar retak. Dengan penghalang cahaya keemasan hancur, Si Kun, yang telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya, akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar saat tangan kuno yang besar itu akhirnya menabrak tanpa ampun dan menekan dengan kuat ke tubuhnya. Bang! Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Si Kun. Setelah itu, tubuhnya jatuh dari langit seperti meteorit, sebelum menabrak tanah dengan kokoh, menyebabkan tanah bergetar sebelum kawah besar tertinggal di tanah. Tubuh Si Kun terlihat sebagian di bawah penutup tumpukan pecahan batu. Sementara itu, aura kehidupannya telah mencapai titik puncaknya dan bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seluruh tempat itu sunyi. Beberapa orang dengan persepsi yang lebih baik dapat merasakan napas yang sangat lambat di bawah kawah. Setelah itu, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur.
Mata mereka memiliki ketakutan tambahan di dalamnya saat mereka berbalik untuk melihat Lindong lagi. Mengalahkan dua ahli tahap Nirvana Yuan sampai keadaan hampir mati dengan satu telapak tangan. Kemampuan dan keterampilannya pasti memiliki efek jera terhadap mereka semua. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Pada saat ini, reputasi Lindong di dalam hati mereka telah menyusul para penguasa sejati di wilayah barat laut. Mata Lindong yang dingin dan acuh tak acuh saat ia melihat kawah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sebuah cahaya terbang keluar dari dalam tubuh Si Kun sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Ini adalah kunci kuno, kunci rahasia kuno yang digunakan untuk membuka harta karun kuno. Lindong selalu merasa bahwa benda ini menyimpan rahasia yang lebih dalam yang tidak dia ketahui. Sekarang setelah dia mengalahkan Si Kun, kunci rahasia kuno di tangan Kekaisaran Tebing Iblis secara alami akan mendarat di tangannya. Kakak laki-laki. Pada saat ini, Si Xuan dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka semua bergegas turun dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka mendarat di kawah besar itu dan mengeluarkan Si Kun yang tidak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Pergi sekarang. Anggota tubuh kelompok Si Xuan menjadi sedingin es saat mereka melihat luka menyedihkan yang menutupi tubuh Si Kun. Seluruh tubuh mereka menggigil berulang kali. Setelah itu, mereka membawa Si Kun ke atas. Tak satu pun dari mereka bahkan berani melihat Lindong. Pikiran jahat yang awalnya ada di hati mereka, juga sepenuhnya tersapu oleh rasa takut. Setelah pertukaran hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Kekaisaran Tebing Iblis mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Lindong. Di medan perang kuno yang kejam ini, Kekaisaran Tebing Iblis mereka telah menggunakan reputasinya sebagai batu loncatan untuk memungkinkan nama Lindong bergema sepenuhnya di wilayah barat laut ini. Pertarungan di antara mereka akhirnya berakhir dengan kemenangan Lindong. Menjadi pihak yang kalah, sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Lindong melihat kelompok dari Kekaisaran Tebing Iblis yang dengan cepat melarikan diri seperti tunawisma, namun dia tidak menyerang mereka. Si Kun adalah satu-satunya di Kekaisaran Tebing Iblis, yang dia pandang sebagai ancaman. Namun, Si Kun saat ini telah turun ke kondisi setengah lumpuh dari serangan telapak tangannya sebelumnya. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya pulih dari cederanya di masa depan, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis dalam medan perang kuno ini juga akan turun drastis setelah kehilangan orang yang begitu kritis. Beberapa musuh mereka dari masa lalu kemungkinan besar tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu besar. Apakah mereka bisa bertahan hidup melalui bahaya yang mengancam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang Lindong khawatirkan. Saat orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis melarikan diri, seluruh area ini juga tiba-tiba menjadi santai. Banyak tatapan diam-diam menyapu Lindong dari sudut yang berbeda. Namun, semua tatapan ini diharapkan mengandung sedikit rasa hormat dan ketakutan di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani tidak menghormati Lindong hanya karena dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Ini karena mereka mengerti bahwa keterampilan yang dimiliki pemuda dari kerajaan peringkat rendah ini adalah sesuatu yang bahkan kerajaan peringkat tinggi seperti Kekaisaran Tebing Iblis tidak dapat bertahan. Di medan perang kuno ini, hanya kekuatan sejati yang merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kalian semua, apakah kamu tidak akan tersesat? Mata Lindong perlahan bergeser ke bawah dari udara. Suaranya yang samar tidak sedikit sopan, ketika dia melihat ke arah Wang Lai dan yang lainnya. Wang Lai dan dua lainnya saling memandang dengan bertanya ketika mereka mendengar kata-kata kasar Lindong. Namun, mereka bahkan tidak berani membalasnya. Mereka semua dengan tegas berbalik dan membawa orang-orang mereka untuk segera melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Setelah mengalami adegan itu sebelumnya, mereka tahu bahwa dengan kekuatan Lindong, itu adalah prestasi sederhana baginya untuk menghabisi mereka. Di depan kekuatan absolut ini, memiliki mulut yang keras kepala atau mencoba untuk bertindak dengan cara yang mengesankan, akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan adegan ini dari sekitar Peel River, sebelum mereka tanpa sadar mendecakkan lidah mereka dengan tenang. Dengan kata-kata tanpa emosi belaka,
Lindong telah menakuti 3 kerajaan tingkat tinggi sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Sepertinya orang lain akan ditambahkan ke daftar orang yang sangat pendek, yang memiliki keberanian dan pencegahan seperti itu di wilayah barat laut ini. Chapter 503. Sisa-sisa sekte kuno. 2 sosok melesat secepat kilat, di ruang keabu-abuan gelap yang dipenuhi retakan spasial. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di ujung pandangan seseorang. Kedua sosok ini secara alami adalah Lindong dan Little Flame. Awalnya, yang pertama berencana untuk bergegas ke bagian terdalam dari Ancient Secret Trove. Namun, perkembangan tak terduga muncul di sepanjang jalan. Trio Moling telah mengikutinya selama beberapa waktu dan Lindong melihat mereka sebagai teman-temannya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa mereka mengalami masalah, mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan diam saja. Desas-desus tentang sisa-sisa sekte jelas menyebar ke seluruh area dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, duo Lindong melihat cukup banyak orang tanpa henti mengepul dari segala arah saat mereka bergegas menuju sisa-sisa kuno. Jelas, mereka semua memiliki tujuan yang sama. Sepertinya rumor tentang sisa-sisa sekte kuno memang benar. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam ketika dia melihat adegan ini. Saat ini, sebagian besar kekaisaran dalam ranah ini berada dalam keadaan di mana mereka akan segera merespons apapun. Namun, mereka tidak membabi buta mengikuti orang lain. Dari kelihatannya, kemungkinan sisa-sisa sekte kuno ini akan sedikit berbeda dari yang lain. Itu tidak akan menarik begitu banyak ahli. Ini sedikit merepotkan, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak ahli dan kerajaan yang mengincar sisa-sisa sekte kuno ini. Namun, sisa-sisa sekte kuno yang terpelihara sepenuhnya memiliki penghalang pelindung yang sangat kuat. Hanya dengan mendapatkan segel sekte, seseorang dapat memasukinya dan mendapatkan warisan. Akibatnya, segel sekte secara alami menjadi kentang panas dan banyak orang memperhatikannya. Mungkin masih baik-baik saja jika orang yang mendapatkan segel itu adalah ahli yang kuat, dengan reputasi yang terkenal. Meskipun yang lain akan marah, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Sayangnya, Moling dan dua lainnya jelas belum mencapai level seperti itu. Masalah mereka yang berasal dari Great Yan Empire, sebuah kerajaan peringkat rendah, telah menarik banyak penghinaan. Dengan demikian, memiliki segel sekte di tangan mereka tidak hanya akan gagal memberi mereka warisan apapun, tetapi pada akhirnya akan membawa bencana bagi mereka. Seseorang mungkin tidak melakukan pelanggaran apapun, tetapi ia akan berakhir menderita karena memiliki harta karun. Ini karena di mata banyak kerajaan dan ahli, Moling dan dua lainnya tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki segel sekte. Oleh karena itu, kelompok Moling hanya punya 2 pilihan. Menyerahkan segel sekte atau menyerahkan hidup kecil mereka. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan keberuntungan yang turun dari surga bisa langsung berubah menjadi bencana. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah sebuah pulau terapung yang sangat besar tiba-tiba muncul di cakrawala pandangannya. Pulau ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat Lindong sepanjang perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, ada riak energi samar yang menyebar dari pulau itu. Apakah aku sudah sampai? Mata Lindong secara bertahap menyipit saat ia melihat pulau besar ini. Pulau besar itu saat ini penuh sesak dan kacau. Banyak sosok tergantung di udara di atas pulau seperti belalang. Sementara itu, kebisingan berkumpul bersama sebelum menyebar ke kejauhan. Pada saat ini, semua tatapan di pulau itu pada dasarnya berkumpul ke arah tertentu. Itu adalah bagian tengah pulau. Ada aula kuno besar di tengah. Aula itu mungkin tampak rusak tetapi jelas dianggap lengkap jika dibandingkan dengan reruntuhan lainnya. Selain itu, ada cahaya merah melingkar samar yang dipancarkan di dalam aula besar, menutupinya dalam entitasnya. Ini mungkin alasan utama aula itu bisa dilestarikan dengan baik selama bertahun-tahun. Ada monumen batu tinggi yang berada di dalam penghalang cahaya melingkar. Di atasnya ada beberapa kata kuno yang tidak jelas yang terlihat samar-samar. Sekte Awan Kering, salah satu pelindung aliansi. Kemungkinan orang-orang yang hadir tidak tahu banyak tentang sejarah harta rahasia kuno ini.
Namun, hanya dengan melihat arti dari kata-kata itu, mereka secara samar-samar dapat merasakan bahwa sekte ini luar biasa. Kemungkinan akan ada warisan sekte asli di dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan bisa menonjol di medan perang kuno ini. Faktanya, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan seni bela diri jiwa yang didambakan semua orang. Panas mendidih tiba-tiba melonjak ke mata cukup banyak orang ketika mereka memikirkan hal ini. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka dan mengumpulkannya di tempat di luar penghalang cahaya. Ada 3 sosok di tempat itu. Masing-masing tangan mereka memegang segel khusus, yang memancarkan cahaya redup. Banyak pasang mata menatap dengan rakus pada segel di tangan mereka. Namun, ketika mereka melirik melewati 3 individu, mata mereka akan memiliki ejekan tambahan dan ekspresi sombong. Di depan niat jahat kelompok singa dan harimau ini, ketiga sosok ini muncul seperti sekelompok domba yang tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk dibantai seperti yang diinginkan orang lain. Ketiga sosok ini secara alami adalah Ling Mo dan 2 lainnya yang telah mendapatkan segel sekte. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek ketika mereka melihat ke langit, di mana kekaisaran dan ahli dari tempat yang berbeda menatap mereka dengan niat buruk. Kegembiraan asli untuk mendapatkan segel sudah benar-benar lenyap dalam situasi ini. Mereka mengerti dengan jelas begitu mereka berani membuat gerakan yang tidak biasa bahkan sekecil apapun sekarang, kemungkinan serangan fatal yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang mereka segera sampai bahkan abu mereka tidak tersisa. Perkembangan situasi ini juga telah melebihi harapan mereka. Awalnya, trio Moling ingin datang ke sini dan mencoba peruntungan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang berharap bahwa mereka secara tidak sengaja akan mendapatkan segel sekte. Selain itu, segel telah menyebabkan sekte tetap di lokasi ini muncul, yang secara tidak sengaja menarik kekaisaran lain dan individu yang kuat. Kegembiraan liar asli mereka tampaknya telah dibasahi oleh baskom berisi air dingin yang mengalir dari dahi mereka, setelah munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat ini. Ejekan di mata orang-orang kuat ini seperti jarum yang menembus tubuh. Jika bukan karena meningkatnya jumlah kerajaan yang bergegas dari belakang, kemungkinan seseorang telah menyerang mereka dan tidak menyeretnya keluar sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Sementara mereka sedang ditatap oleh banyak orang seperti monyet di kebun binatang, salah satunya, Duyun tanpa sadar tertawa getir. Setelah itu, dia berbalik ke arah Moling, sebelum dia bertanya. Saat ini, mereka bertiga telah mencapai tahap HF ke tingkat nirvana dan mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap nirvana. Namun, mereka semua mengerti bahwa kekuatan mereka saat ini tidak akan memberi mereka 1 ons perlindungan pun dalam situasi mereka saat ini. Ekspresi Moling saat ini serius. Dia mengepalkan tinjunya sebelum dia mengendurkannya lagi, sementara ekspresi lesu mengalir di matanya. Sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membalas dalam situasi ini. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang karena kami telah menundanya begitu lama. Saudara Lindong pasti akan datang jika dia mendengarnya. Menshan berukuran besar menggaruk kepalanya dan berkata, situasinya tidak bagus. Jika Lindong datang, kita mungkin akan melibatkan dia. Dia sudah memberi kita bantuan yang cukup, Moling tersenyum pahit dan berkata. Jika itu benar-benar tidak mungkin, serahkan saja segel kita. Pada akhirnya, hidup kita lebih penting daripada hal-hal ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya. Duyun menghela nafas saat dia berkata. Bahkan jika kita menyerahkannya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah. Ekspresi seram muncul di mata Moling. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menatap 4 kelompok pria yang paling dekat dengan mereka. Mereka adalah 4 kerajaan peringkat tinggi yang kekuatannya tidak kalah dengan kekaisaran tebing iblis. Selain itu, para pemimpin dari 4 kerajaan ini semuanya adalah ahli tahap Yuan Nirvana yang asli. Selain itu, dikabarkan bahwa keempat orang itu juga memiliki kualifikasi untuk menyerang 2 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, sebenarnya, keempat kelompok ini adalah eksistensi terkuat saat ini. Hehe, kenapa? Apakah kamu akhirnya memikirkannya?
Seorang pria berpakaian hijau dari salah satu dari 4 kerajaan peringkat tinggi tersenyum sedikit dan bertanya dengan mengejek ketika Moling mengangkat kepalanya. Saya tahu bahwa kita bertiga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga segel sekte ini. Karena Anda menginginkannya, kami akan memberikannya kepada Anda. Moling tanpa ekspresi. Suaranya berhenti sejenak sebelum bertanya, namun, hanya ada 3 segel sekte. Bagaimana Anda ingin mendistribusikannya? Suasana 4 kerajaan peringkat tinggi menegang tanpa ada yang menyadarinya, ketika kata-kata Moling terdengar. 4 ahli tahap Yuan Nirvana mengecilkan mata mereka. Suasana aneh telah menegang sesaat sebelum pria berpakaian hijau itu dengan dingin menertawakan Moling. Apakah kamu mencoba untuk mempermainkan kita melawan satu sama lain? Itu bukan strategi yang buruk. Bukan terserah Anda untuk memutuskan bagaimana kami akan mendistribusikannya. Serahkan segel sekte dengan patuh. Jangan sia-siakan sedikit kesabaran yang kita miliki. Seorang pria berwajah gelap mengulurkan tangannya dan berteriak. Mata Moling berubah sedikit dingin ketika dia melihat bahwa pihak lain sepertinya merasakan sesuatu. Namun, dia tidak punya alternatif lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertukar pandang dengan 2 lainnya, sebelum dia melemparkan lengannya dengan cara yang sangat enggan. Segera, segel sekte di tangannya terbang keluar. Ekspresi panas yang liar melonjak di mata 4 kerajaan peringkat tinggi saat mereka melihat 3 segel sekte yang terbang. Namun, semua orang secara logis memilih untuk tidak bertindak. Ini karena mereka mengerti bahwa jika mereka menunjukkan pemikiran yang tidak biasa pada saat ini, kemungkinan 3 lainnya akan menyerang mereka secara bersamaan. 4 sekte berimbang dan mengambil 3 lainnya saja adalah keputusan bunuh diri. Oleh karena itu, di bawah pengawasan banyak mata, 3 segel sekte secara bertahap muncul di depan 4 kerajaan peringkat tinggi. Namun, tepat ketika mata mereka saling bersilangan dan mereka akan mencapai kesepakatan tentang siapa yang harus memiliki segel sekte, angin tiba-tiba bertiup melewati langit dan secara akurat menghantam 3 segel sekte. Ledakan. Suara sedikit teredam muncul dan 3 segel sekte terbang mundur. Akhirnya, mereka sekali lagi ditangguhkan di depan mata tertegun kelompok Moling. Siapa orang pengecut ini? Keluar! Ekspresi para pemimpin dari 4 kerajaan peringkat tinggi segera berubah muram, ketika mereka melihat bahwa segel di tangan mereka sekali lagi terbang. Teriakan marah yang mengandung niat membunuh bergema di pulau ini. Meskipun kekaisaran yang besar saya hanyalah sebuah kerajaan peringkat rendah, bukankah Anda terlalu memikirkan diri sendiri jika Anda berpikir bahwa Anda dapat merampok kami sesuka Anda? Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu, tak terhitung banyaknya mata yang tergeser. Mereka akhirnya berhenti di udara, di mana 2 sosok tanpa sadar muncul. Lindong. Kelompok Moling segera berseru saat mereka melihat orang di depan. Kegembiraan dan kegembiraan melonjak ke wajah mereka. Chapter 504. Kekuatan pencegah. Desir. Desir. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus pada 2 sosok yang tiba-tiba muncul di atas pulau terapung. Semua orang sangat terkejut bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani campur tangan dalam masalah 4 kerajaan peringkat tinggi ini. Pada saat yang sama, trio Moling mengenali Lindong. Segera, rasa terima kasih melonjak di mata mereka. Namun, mereka bertiga segera menjadi jernih kembali saat kegembiraan mereka menghilang, kecemasan menggantikannya. Mereka tahu bahwa reputasi Lindong cukup menakjubkan baru-baru ini dan bahkan kekaisaran tebing iblis tidak dapat menanganinya. Namun, salah satu dari 4 kerajaan peringkat tinggi ini sama kuatnya dengan kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu, jika mereka bergabung, bahkan Lindong akan terancam. Kamu Lindong. Sementara ekspresi trio Moling berubah, dari antara 4 kerajaan peringkat tinggi, seorang pria berpakaian hijau juga mengenali wajah Lindong. Segera, raut wajahnya mengalami perubahan mendadak saat dia bertanya dengan suara rendah. Oh, Lindong yang berani menantang kekaisaran tebing iblis? Dia tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa. Pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya dengan dingin tertawa kecil saat dia melirik Lindong.
Dua pemimpin kekaisaran peringkat tinggi yang tersisa tidak tertawa seperti yang pertama. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah serius, menyebabkan orang yang tadinya tertawa dingin menjadi terkejut. Segera, ekspresinya menjadi sedikit jelek saat dia mencibir. Lindong, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang besar hanya karena kekaisaran tebing iblis tidak dapat menanganimu. Ini bukan masalah di mana Anda bisa ikut campur. Jika Anda mundur sekarang, saya rela membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Segel sekte ini telah diperoleh oleh ketiga temanku di sini karena takdir. Oleh karena itu, mereka harus menikmati warisan di dalamnya. Bukankah tindakanmu sedikit terlalu sombong? Lindong mengabaikan orang yang tertawa saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, ekspresi pria berpakaian hijau dan dua lainnya berubah. Sementara orang yang tertawa sebelumnya, tiba-tiba menjadi marah ketika dia berteriak, "Berat, sebaiknya kamu tidak membuat masalah untuk dirimu sendiri." Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis, Anda telah menjadi tunawisma yang tersesat. Saya mendengar bahwa Si Kun telah menembus kedua tahap Yuan Nirvana. Jika dia mengetahui keberadaan Anda, kemungkinan Anda bahkan tidak akan dapat mempertahankan kehidupan kecil Anda yang menyedihkan. Namun, kamu masih berani bertindak begitu arogan di sini? Ketika mereka mendengar ini, wajah trio pria berpakaian hijau itu sedikit berkedut. Ekspresi mereka sedikit aneh saat mereka melihat ke arah orang yang berbicara. Lindong juga sama terkejutnya dengan kata-kata ini. Segera setelah itu, tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang ini masih belum menyadari bahwa Si Kun telah dilumpuhkan olehnya. Tidak heran ekspresinya sangat aneh dibandingkan dengan trio di sampingnya. Saudara Lindong, kami tidak ingin segel sekte ini. Berikan kepada mereka. Ayo pergi. Moling segera berteriak, ekspresi cemas melintas di matanya saat dia melihat suasana yang agak aneh ini. Mereka juga tidak menyadari berita mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mencoba menghentikan Lindong ketika mereka melihat bahwa dia akan menantang 4 kerajaan peringkat tinggi. Mereka takut Lindong akan terlibat karena mereka. Sepertinya ketiga temanmu itu yang masuk akal. Serahkan segel sekte dan tersesat. Orang yang telah mencibir sejak awal adalah pemimpin kekaisaran hutan besar, Qin Shen. Kekuatannya telah mencapai puncak 1 tahap Yuan Nirvana dan dia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana kedua. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menghormati Lindong saat berbicara. Penampilan aneh melintas di mata 3 pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya tetapi mereka tidak berbicara. Mereka tidak mengejek Lindong atau menghentikan Qin Shen. Tatapan Lindong dengan cepat menyapu mereka dan segera mengerti apa yang mereka rencanakan. Ketiga orang ini seharusnya sudah mengetahui berita bahwa dia telah melumpuhkan Si Kun, oleh karena itu, mereka memilih untuk menahan kesombongan mereka. Namun, mereka juga tidak mau menyerah pada segel sekte dengan mudah. Oleh karena itu, mereka membiarkan Qin Shen memprovokasi Lindong untuk memahami kemampuan Lindong. Lagi pula, meskipun mereka telah mengetahui berita mengejutkan itu, masih ada rasa tidak percaya di hati mereka. Karena Qin Shen telah mengajukan diri, mereka secara alami senang mengamati situasinya. Lindong memberi isyarat dengan tangannya saat segel sekte di depan trio Moling terbang ke tangannya. Ketika Qin Shen melihat pemandangan ini, dia mencibir semakin lebar, berpikir bahwa Lindong akan secara sukarela menyerahkannya. Barang-barangnya ada di sini. Jika Anda dapat mengambilnya, itu milik Anda. Namun, Lindong tidak menyerahkan segel sekte seperti yang diharapkan Qin Shen. Sebaliknya, Lindong dengan lembut membuangnya, membiarkan segel sekte melayang di depannya. Setelah itu, dia menatap Qin Shen, sedikit ejekan di matanya. Kamu berani mengejekku? Ekspresi Qin Shen segera menjadi gelap ketika dia melihat ini. Orang bisa samar-samar melihat niat membunuh melonjak di matanya. Jantung trio Moling berdetak kencang. Sekarang situasinya telah berkembang ke tahap seperti itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyerah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas pelan.
Sejak Lindong sudah menyatakan posisinya, mereka secara alami harus mengikuti. Berat, sepertinya sedikit ketenaran itu membuatmu melupakan statusmu. Sama saja. Hari ini, saya akan mengajari Anda bagaimana berperilaku. Mata Qin Shen dipenuhi dengan kemarahan dingin. Tubuhnya bergerak saat dia menembak, Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Terbukti, dia telah mendorong satu kekuatan Yuan Nirvana stage miliknya hingga batasnya. Harus dikatakan bahwa Qin Shen memang agak kuat. Faktanya, dia satu tingkat lebih kuat dari Si Xuan. Sebelum mengatasi kesengsaraan Nirvana kedua, bahkan Si Kun hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Qin Shen. Tidak heran dia tidak takut pada Lindong. Namun, Qin Shen belum menyadari bahwa informasi yang dia miliki sudah benar-benar ketinggalan zaman sejak beberapa hari yang lalu. Astaga! Sosok Qin Shen muncul di depan Lindong dalam sekejap mata saat pukulan dilempar ke depan. Yuan Power yang tangguh diringkas menjadi singa agung yang meraung saat menyerang Lindong. Sementara itu, tangan Qin Shen yang lain meraih udara, dengan maksud untuk merenggut 3 segel sekte. Rencana Qin Shen cukup luar biasa. Menurutnya, pukulan kekuatan penuh miliknya ini sudah cukup untuk memaksa Lindong kembali. Pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk merebut segel sekte sebelum memberi Lindong pelajaran. Bang! Namun, kenyataan terkadang kejam. Lindong mengulurkan tangannya dengan cara yang sederhana dalam menghadapi pukulan kekuatan penuh Qin Shen. Yang pertama meraih singa kekuatan Yuan, menghancurkannya dengan 5 jarinya. Segera, suara retak mengikuti saat singa Yuan Power yang agung dan kuat runtuh. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, Anda benar-benar berani belajar dari orang lain dan membuang beban Anda. Betapa memalukan. Lindong menggelengkan kepalanya setelah menghancurkan serangan bertenaga penuh Qin Shen dengan satu gerakan cepat. Sebelum yang terakhir bisa pulih, tangan Lindong mengipasi udara saat angin kencang yang ganas menyapu seperti badai. Segera, itu menghantam wajah Qin Shen. Tamparan! Suara yang jernih dan tajam terdengar. Setelah itu, seteguk darah segar dan 2 gigi dimuntahkan oleh Qin Shen. Tubuhnya jatuh beberapa kali di udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Baru saat itulah dia mendarat dengan menyedihkan di Pulau Terapung. Orang-orang yang hanya berniat untuk menonton kesenangan segera berdiri tegak, saat mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka semua tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Qin Shen akan benar-benar dikirim terbang dari satu tamparan oleh Lindong. Bagaimanapun, dia adalah ahli 1 Yuan Nirvana. Grup. Trio Moling yang awalnya khawatir juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka agak terguncang saat mereka melihat sosok Lindong. Baru 2-3 bulan sejak terakhir kali mereka melihatnya. Namun, kekuatan Lindong tampaknya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Selain itu, dia telah mencapai titik di mana mereka bahkan harus memandangnya. Pria berpakaian hijau dan 2 lainnya juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang agak rumit dan terkejut. Setelah itu, mereka menoleh untuk melirik Lindong, yang tergantung di udara, sebelum tangan mereka tanpa sadar gemetar. Sepertinya berita yang mereka peroleh memang benar. Karena dia mampu menurunkan Qin Shen, yang telah mencapai puncak 1 Yuan Nirvana, ke dalam keadaan yang menyedihkan hanya dengan sebuah tamparan, bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkan 2 Yuan Nirvana stage Si Kun. Di pulau itu, Qin Shen, yang seluruh wajahnya berlumuran darah segar, juga mengungkapkan ketidakpercayaan di matanya. Dia memandang Lindong dengan cara yang menyedihkan sebelum melihat pria berpakaian hijau dan 2 orang lainnya yang tetap diam terus-menerus. Akhirnya, dia sepertinya mengerti sesuatu karena ekspresinya segera berubah menjadi sangat jelek. Si Kun memang telah melangkah ke 2 level Yuan Nirvana stage seperti yang Anda sebutkan. Selanjutnya, saya sudah bertemu dengannya. Di masa depan, Kekaisaran Tebing Iblis kemungkinan akan menjaga profil yang lebih rendah. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan dikejar oleh mereka seperti gelandangan yang tersesat. Lindong menatap Qin Shen dari posisi yang lebih tinggi. Nada suaranya tenang dan benar-benar tanpa riak. 3 temanku adalah yang pertama mendapatkan segel sekte.
Berbicara secara wajar, kalian semua tidak punya alasan untuk merebutnya. Apakah kalian bertiga setuju dengan apa yang saya katakan? Mata Lindong akhirnya berbalik ke arah pria berpakaian hijau dan dua lainnya yang tetap diam. Wajah ketiga pria itu sedikit berkedut ketika mereka melihat Lindong fokus pada mereka. Mereka langsung tertawa kering, mengangguk dan berkata, jadi, ketiganya sebenarnya adalah teman saudara Lindong. Dalam hal ini, kami secara alami tidak akan mengatakan berbicara lagi. Hati orang-orang di sekitarnya agak terkejut ketika mereka melihat bahwa ketiga kerajaan berpangkat tinggi ini berkumpul dengan cara seperti itu. Setelah menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Semua orang menyadari dendam antara Lindong dan Devil Cliff Empire. Jika Sikun telah melangkah ke dua tahap Yuan Nirvana, dia pasti akan menemukan masalah dengan Lindong. Pertarungan hidup dan mati pasti akan meletus ketika kedua belah pihak bertemu. Namun, Lindong masih sangat bersemangat saat ini. Jelas, yang kalah sebenarnya adalah Sikun, yang telah melangkah ke dua tahap Yuan Nirvana. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Tidak heran tiga kerajaan peringkat tinggi ini tidak berani bicara banyak. Sikun, yang telah melangkah ke dua tahap Yuan Nirvana, juga dihabisi oleh Lindong. Bahkan jika mereka menyerang bersama, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawan Lindong. Beberapa orang diam-diam mengatupkan bibir mereka. Mata mereka rumit saat mereka menyapu tiga segel sekte di udara. Akhirnya, mata mereka berhenti pada Moling dan dua lainnya dan mendesah emosional. Tidak ada yang menyangka bahwa ketiga orang ini, dari kerajaan peringkat rendah, akan benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Suasana tempat itu menjadi kaku. Namun, tidak ada yang menentang Lindong. Melihat ini, dia tersenyum kecil. Tepat saat dia hendak mengambil tiga segel sekte, tatapannya yang menyapu tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia perlahan menoleh, hanya untuk melihat bahwa ada banyak sosok di puncak gunung di belakang aula sekte ini menatap tempat ini dengan penuh minat. Mata Lindong menyapu beberapa angka. Akhirnya, itu berhenti pada sosok yang akrab dengan kejutan. Wajah indah yang menyihir itu sebenarnya adalah wanita berpakaian merah yang dia temui di lembah granit guntur. Sepertinya dia dipanggil Mu Hongling. Chapter 505. Liu Bai. Pertempuran panas berapi-api yang seharusnya meletus dengan mudah diselesaikan oleh Lindong. Pria berpakaian hijau dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Saat ini, reputasi Lindong menjadi semakin besar dan kekuatannya juga melonjak. Faktanya, bahkan Sikun, yang telah maju ke dua tahap Yuan Nirvana, dikalahkan secara menyedihkan olehnya. Oleh karena itu, pria berpakaian hijau jelas mengerti apa artinya ini. Di ranah ini, kekuatan pada akhirnya adalah yang paling dihormati orang lain. Qin Shen, yang telah menderita kerugian besar, juga kembali ke kelompok dari kerajaannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya agak gelap dan serius tapi matanya yang dingin tidak melihat ke arah Lindong. Sebaliknya, mereka melihat pria berpakaian hijau dan dua lainnya. Sepertinya dia mengerti mengapa orang-orang ini tiba-tiba menjadi bisu lebih awal. Itu karena mereka ingin memanfaatkan dia untuk menguji keterampilan Lindong. Sekarang, Lindong telah mengungkapkan keahliannya tetapi dia akhirnya kehilangan banyak reputasi. Pria berpakaian hijau dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi yang agak tidak wajar ketika mereka melihat tatapan dingin-dingin Qin Shi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa datar. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka telah sepenuhnya menyinggung Qin Shen karena ini. Meskipun mereka tidak takut padanya, kehilangan sekutu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Moling dan dua orang lainnya di bawah juga melihat pemandangan di udara dengan sikap tercengang. Dari kelihatannya, sepertinya empat kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani melakukan apapun. Apakah masalah ini diselesaikan dengan begitu sederhana? Mereka bertiga saling berhadapan. Mereka semua bisa melihat tatapan gelisah yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Kekaisaran Yan besar, tidak mungkin untuk mengatakan kegemparan menakutkan seperti apa yang akan diciptakannya.
Kekaisaran yang besar telah berpartisipasi dalam cukup banyak perang 100 kekaisaran tetapi tidak satu pun dari pendahulu mereka telah mencapai tahap seperti itu di medan perang kuno. Emosi ketiga orang ini mulai menjadi rumit ketika mereka memikirkan hal ini. Ketika mereka berempat pertama kali tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka kira-kira serupa. Namun, dalam waktu setengah tahun, Lindong telah melompati mereka dan membiarkan mereka menggigit debunya. Ini menyebabkan mereka menghela nafas dalam-dalam. Lindong mengepalkan tinjunya di udara dan meraih 3 segel sekte di tangannya. Matanya masih menatap puncak gunung. Beberapa sosok yang hadir di sana menyebabkan ekspresinya berubah sedikit serius. Dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang bisa disebut penguasa di wilayah barat laut. Tidak heran ketika dia bertemu dengan Mu Hongling saat itu, dia tampaknya benar-benar mengabaikan kekaisaran tebing iblis. Ternyata dia benar-benar memiliki latar belakang yang begitu kuat. Haha, adik laki-laki Lindong, benar-benar mengesankan. Dalam waktu sesingkat itu, Anda benar-benar telah meningkat pesat. Sementara mata Lindong berkedip-kedip karena sekelompok orang di puncak gunung, Mu Hongling agak menyihir namun tawa yang indah menyebar. Setelah itu, beberapa sosok itu bergegas dan muncul di depan Lindong. Mu Hongling masih mengenakan gaun merah, yang tampak seperti api yang membakar mata. Penampilannya yang indah menyebabkan ekspresi terkejut melintas di mata beberapa orang. Namun, ketika beberapa kerajaan dan ahli dengan jaringan informasi yang luas melihat beberapa sosok di samping Mu Hongling, mata mereka tanpa sadar bergetar. Qin Shen dan 3 lainnya, yang berada pada jarak yang cukup dekat, awalnya terkejut ketika mereka melihat seorang pria berpakaian putih muncul. Segera, ketakutan melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka mundur sedikit bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Sementara itu, mata mereka berkedip saat mereka melirik. Sepertinya mereka jelas tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan benar-benar waspada dan pergi. Jelas, dengan munculnya orang-orang ini, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam masalah ini. Oleh karena itu, keputusan yang bijaksana adalah mereka dengan patuh minggir. Meskipun tindakan kelompok Qin Shen halus, itu masih tidak luput dari indera tajam Lindong. Segera, dia dengan lembut mengangkat alisnya. Sepertinya kelompok orang yang baru saja tiba ini, pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, seberapa kuat mereka? Mereka benar-benar mampu menyerang ketakutan ke dalam hati kerajaan peringkat tinggi ini seperti harimau. Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Lindong. Matanya menyapu Mu Hongling yang cantik sebelum dia berbalik ke area di sekitarnya. Di tempat itu, seorang pria berpakaian putih tersenyum sambil melihat ke arahnya. Orang ini tampan dan dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Selain itu, dia secara mengejutkan tidak memiliki keangkuhan dari kerajaan peringkat tinggi itu. Wajahnya tampak hangat, yang memungkinkan seseorang untuk dengan mudah membentuk kesan yang baik tentang dirinya. Tentu saja, itu bukan urusan Lindong. Sebaliknya, dia samar-samar bisa mendeteksi sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh pria berpakaian putih itu. Sensasi itu jauh melebihi apa yang dia rasakan dari Si Kun. Jelas, kelompok orang ini jelas bukan individu biasa. Sementara Lindong menilai pria berpakaian putih ini, yang terakhir juga melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian, mata mereka bertemu. Segera, pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Lindong, saya telah mendengar nama besar Anda." Lindong tidak tahu apakah orang ini, yang jelas memiliki latar belakang luar biasa, adalah musuh atau sekutu. Segera, semua yang dia pilih untuk dilakukan adalah juga menangkupkan kedua tangannya dan menjawab salam dengan cara yang suam-suam kuku. Sudut mulut beberapa orang di belakang pria berpakaian putih itu bergerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, mereka akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka tidak tahu bahwa Si Kun telah dikalahkan secara menyedihkan oleh Lindong, mereka mungkin masih akan menegurnya. Namun, saat ini, mereka telah menahan diri. Sepertinya berita tentang hal itu juga mengejutkan mereka. "Adik kecil Lindong, terakhir kali, kamu dengan paksa mengusir kakak perempuan ini dari dunia kunci rahasia. Apakah Anda berpikir untuk memberi saya kompensasi sekarang?"
Mu Hongling tersenyum seperti bunga, sambil menatap Lindong dan berkata. Lindong tertawa kering. Dia sedikit tidak nyaman dengan sikap hangat Mu Hongling. Dia hanya memiliki kesempatan pada yang terakhir 2 kali dan mereka tidak berakhir dengan ramah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan, apalagi sebagai teman. Oleh karena itu, Lindong jelas merasa sedikit berhati-hati dan takut pada wanita aneh seperti iblis ini. Hais, awalnya kakak perempuan ini berencana untuk memberimu pelajaran yang tepat setelah bertemu denganmu di harta karun kuno ini. Namun, dari kelihatannya, sepertinya itu akan sulit. Mu Hongling meregangkan pinggangnya yang malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya saat dia melakukannya. Kekuatannya saat ini telah mencapai puncak 1 tahap Yuan Nirvana. Namun, sepertinya itu tidak cukup karena Lindong telah mengalahkan Si Kun. Aku dipaksa oleh keadaan saat itu. Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa wanita ini berbicara setengah kebenaran. Keduanya tidak memiliki dendam besar. Mengenai apakah wanita itu benar-benar takut padanya, kemungkinan dia berbohong. Dia bisa merasakan bahwa Mu Hongling ini saat ini berada di level 1 Yuan Nirvana Stage. Di permukaan, sepertinya dia tidak bisa dibandingkan dengan Si Kun. Namun, Lindong sadar bahwa seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sama seperti dia, meskipun dia adalah seorang ahli 1 Yuan Nirvana Stage, dia mampu mengalahkan seorang ahli seperti Si Kun, yang telah mencapai 2 Yuan Nirvana Stage. Latar belakang Mu Hongling cukup kuat. Oleh karena itu, Lindong menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang kuat yang akan memungkinkan dia untuk mengalahkan musuh berperingkat lebih tinggi. Hehe, Hongling hanya bercanda. Tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Pada saat ini, pria berpakaian putih itu tersenyum dan berbicara kepada Lindong, saya Liu Bai. Liu Bai. Ekspresi Lindong tidak berubah ketika dia mendengar nama ini tetapi jantungnya berdebar kencang untuk sesaat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Qin Shen dan yang lainnya begitu takut pada orang ini. Di antara para elit yang berkumpul di wilayah barat laut ini, faksi seperti Kekaisaran Tebing Iblis dapat dianggap sebagai eksistensi yang kuat. Namun, di atas keberadaan yang kuat ini ada 4 tuan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar paling terkenal di wilayah barat laut ini. Salah satu dari 4 tuan itu bernama Liu Bai. Tombak Iblis Liu Bai. Ini adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat Nirvana. Orang-orang di sekitarnya di udara sekitar jelas telah terguncang dengan keras oleh namanya. Keributan mulai menyebar seperti gelombang besar. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Mata Lindong berkedip. Dia tersenyum sedikit dan berkata, dengan menuju ke sini, apakah itu berarti beberapa dari kalian juga tertarik dengan sisa-sisa sekte ini? Haha, alasan mengapa sekte awan langit bisa menjadi sekte pelindung aliansi adalah karena mereka cukup kuat. Oleh karena itu, warisan mereka cukup layak. Namun, itu bukan sesuatu yang harus kita miliki. Liu Bai tersenyum. Matanya menatap Lindong saat dia berkata, alasan utama kami datang ke sini adalah untuk berteman denganmu. Lingkungan sekali lagi berubah menjadi kegemparan. Ekspresi kelompok Qin Shen, yang telah mundur, juga berubah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa sosok legendaris di wilayah barat laut ini benar-benar akan mengambil inisiatif. Sepertinya dia harus menjunjung tinggi Lindong. Jika berita tentang masalah ini menyebar, kemungkinan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani menyinggung Lindong. Lindong juga sama terkejutnya dengan kata-kata Liu Bai ini. Dia segera tersenyum dan berkata, sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki saudara Liu Bai mengucapkan kata-kata ini. Lindong jelas menghela nafas lega di dalam hatinya ketika konflik yang dia bayangkan tidak terjadi. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum suasana menjadi hangat. Ini berlanjut beberapa saat sebelum kelompok Liu Bai menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Saudara Lindong, kemungkinan besar kita akan bertemu di daerah terdalam dari harta karun kuno. Pada saat itu, kita bahkan mungkin harus bekerja sama. Liu Bai tersenyum pada Lindong.
Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang bebas dan ramah sebelumnya, membawa Mu Hongling dan yang lainnya pergi. Lindong memikirkan arti kata-kata Liu Bai di depan matanya sedikit membeku. Tampaknya pertarungan dalam harta karun kuno ini memang tidak akan menjadi pertarungan biasa. Bahkan orang seperti Liu Bai tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Tampaknya ada cukup banyak ahli yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Saat dia mengingat hal ini, Lindong tiba-tiba teringat Yan Shen yang dia temui sebelumnya. Meskipun aura orang itu tidak lebih lemah dari Liu Bai, namanya tidak terdaftar di antara 4 penguasa wilayah barat laut. Oleh karena itu, seseorang tidak tahu apakah dia adalah seorang ahli yang menyembunyikan dirinya atau seseorang dari tempat lain. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah individu yang luar biasa. Lindong dengan lembut menjentikkan jarinya. Setelah itu, dia berbalik dan turun. Orang-orang di udara sekitar hanya bisa mundur dengan menyesal ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa setelah mengalami kejadian ini, kemungkinan besar tidak ada yang berani sombong terhadap Lindong. Warisan Sekte Awan Surga ini kemungkinan akan berakhir di tangan beberapa orang dari Kekaisaran Yan besar ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.